Mana teman-teman yang lain? Yang lain di mana? Masih UTW? Gimana Haris itu? Dari mana yang belum datang? Mana Amar CS mana Amar? Amar CS mana? Ya Riz, sudah mulai. Oke teman-teman, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunun wa ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah bicara tentang mindset kemarin, bahwa nilai seseorang ini tidak ditentukan oleh fisiknya. Yang membedakan yang satu dengan yang lainnya adalah program yang ada di dalam dirinya. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada di jiwanya, itulah yang menentukan nilai seseorang. Maka dalam bahasa hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat suwarikum, tidak melihat casingnya. Nah, walaupun memang
Kebanyakan orang menilai kita dari bentuk luarnya, dari casingnya. Ada orang-orang yang penampilannya biasa aja, ya. Akan tapi hidupnya sukses luar biasa. Andai kata kesuksesan itu ditentukan oleh wajah, ya, maka betapa banyak orang-orang di dunia ini yang terpuruk hidupnya. Karena yang wajahnya biasa itu lebih banyak. Maka ketika kita bercermin wajah kita biasa, itu berarti kita harus bersyukur. Karena yang sepertimu itu banyak banget. Suatu produk dibikin banyak, berarti banyak peminatnya. Gitu kan? Kayak mobil Avanza itu. Banyak yang suka, akhirnya di produk begitu banyak. Avanza bagus nggak? Bagus. Cocok untuk segala medan, hingga dibuat begitu banyak. Maka ketika wajah kita itu biasa-biasa aja, bersyukurlah. Buktinya Allah mencipta yang biasa-biasa itu jauh lebih banyak. Tapi ada orang-orang sukses, bahkan anggota fisiknya aja tidak komplit menurut kita, ya toh? Yang tidak punya dua kaki itu, pernah lihat? Jack Ma sendiri bukanlah seorang lelaki yang ganteng, bahkan berkali-kali ditolak untuk sekedar jadi apa? Bekerja sebagai karyawan, apalagi ketika masuk ke perguruan tinggi di Amerika. Udah 13 kali kurang lebih dia mencoba untuk masuk, namun tertolak terus. Rupanya ia ditakdirkan memang tidak untuk menjadi orang biasa, tapi untuk menjadi orang yang luar biasa. Tidak usah mengejar bangku kuliah yang ia idam-idamkan. Justru kalau bisa, kamulah yang harus membuat perguruan tingginya. Jadi nggak usah jadi mahasiswanya, tapi malah duwe kampusnya, kan gitu. Jadi yang membedakan di antara manusia itu sekali lagi bukan bentuk fisik, tapi softwarenya, perangkat lunaknya, program yang ada pada dirinya. Itulah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ketika antum berdiri dengan pemuda yang lain, ya nampak biasa aja. Mungkin kadang-kadang penampilan antum kalah dengan mereka secara fisik. Yang wajahnya glowing karena sering diamplas pakai apalah, ya, perawatan wajah, nggak ada yang jerawatan, ya, rambutnya entah disemir, dikasih minyak tertentu, ya, bajunya necis, lalat pun akan terpleset bila mengenai bajunya, klimis. Itu mungkin akan lebih elok mereka. Tapi ketika dibongkar, ya, dibongkar apa yang diisi kepalanya, antum tidak akan kalah, karena ada Al-Quran di dalam diri kita. Ya, mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, ada hadis-hadis, ada kata-kata hikmah, ada banyak ilmu yang lainnya. Itulah yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Tidak ditentukan oleh bentuk fisik, tapi program yang tertanam pada diri kita. Inilah yang kita sebut dengan pola pikir ataupun mindset. Di mana mindset ini berbicara tentang apa ini? Cara berpikir, pola pikir. Karena pola pikir seseorang akan menentukan bagaimana dia bertindak, bersikap. Ya. Jadi yang menentukan masa depan kita adalah bukan fisik kita, tapi mindset kita, pikiran kita. Nah, kemarin sudah kita bicarakan diantaranya mindset orang kerdil itu. Ya, mindset ini setidaknya ada 3. Mindsetnya orang kerdil yang dibicarakan adalah tentang orang lain, tentang si fulan bin fulan, dia begini, dia begitu. Bahkan dia rajin melihat
kekurangan orang lain. Semua orang itu punya kekurangan. Semua teman-temannya ada salahnya. Dia sampaikan dengan bangga ke semua orang. Sementara dirinya tidak. Jadi gemar membicarakan tentang hal ehwal orang lain. Ini mindsetnya orang kerdil. Jadi kalau kita tahu ada seseorang yang selalu membicarakan tentang seseorang, siapapun orang lain itu, maka kita perlu berhati-hati supaya tidak terkontaminasi, tidak terkena virusnya. Kita tahu ini, orang ini programnya apa? Kecil. Program hidupnya kecil, pola pikirnya kecil. Oke. Yang kedua, mindset standar pada umumnya orang. Yang selalu menjadi perhatiannya adalah soal peristiwa. Peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa yang sedang terjadi. Dia selalu ingin tahu segala hal yang sedang terjadi. Jadi yang selalu menjadi minatnya adalah ada apa hari ini? Ada kejadian apa? Ada peristiwa apa? Tidak hanya hari ini, kemarin ada apa? Sebelumnya ada apa? Ada orang-orang yang tidak bisa hidup kecuali sarapan paginya adalah berita. Nah, kan gitu. Tentang berita. Jadi kalau hari itu dia nggak update berita, ada yang hilang dari hidupnya. Apa ini tidak bagus? Bagus. Tapi umumnya orang yang memang seperti itu. Terus pertanyaannya, kalau setelah tahu berita, terus kamu mau apa? Iya nggak? Di sana ada kejadian ini, di sana ada kejadian itu. Kita mau apa? Hanya sekedar tahu. Beda kalau kita ini pemegang kekuasaan. Kita memiliki mas'uliyah, kita memiliki posisi tertentu yang bisa mempengaruhi peristiwa yang terjadi di kawasan kita, itu lain. Seperti antum misalnya, sebagai ustadz, musyrif, ya perlu tahu apa yang terjadi, ya. Ini beda. Ada orang-orang yang perhatiannya tentang segala hal yang pengen tahu aja dia. Ini mindset orang umum. Kemudian mindset, the big mindset adalah orang yang besar mindsetnya, hebat, adalah selalu berbicara tentang masa depan dan solusi. Dia tidak hanya berpikir tentang masa depan, tapi juga dengan paketnya, solusi. Di masa pandemi seperti ini kira-kira bagaimana ya agar anak-anak ini tetap ilmunya bertambah, hafalannya bisa terjaga, belajarnya tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau dia punya usaha apa ya kira-kira? Ketika travel di mana-mana terganggu oleh COVID ini misalnya, terobosan apa? Ya. Ini semuanya menjadi perhatian dia. Orang-orang hebat selalu berbicara tentang masa depan dan mencari solusinya. Di Mahat ini ada yang daftar yang di tasgir, ya. Tasgir ini imtak sigor. Kalau takbir yang imtak kabir, ya, kibar. Lah imsi saja kok melakukan aja era kurang sip. Ya. Yang diterima hanya 30, padahal yang daftar 200. Bayangin. Ya kan? Rata-rata kan begitu yang di sini. Masyarakat membutuhkan bimbingan dari kita. Mereka mengenal kita sebagai lembaga yang bonafit di bidang tahfidz. Secara lembaga, ada orang-orang yang mampu mencetak tahfidz secara person. Tapi ini lembaga itu beda. Dia sebuah lembaga yang mampu memproduk banyak hufad. Itu jarang.
Bahkan mahat-mahat di Jakarta, orang-orang Jakarta taunya kalau tahfidz ya Karimah, bukan pondok lain. Ada pondoknya ustadz terkenal tapi kufatnya sedikit, yang dihafalin juz 30 atau juz-juz tertentu aja, bukan 30 juz, dan bukan lembaga. Jadi satu periode itu semuanya hafal. Itu yang belum ada, belum banyak. Dan sini mendapatkan posisi yang luar biasa dalam penilaian masyarakat, hingga mereka datang berbondong-bondong ke sini. Bahkan mereka rela bayar berapapun, yang penting anaknya bisa keterima. Sementara antum hanya nerima 30. Nah, terus yang 170 itu dikemanain? Mau dibiarin? Nah, orang hebat berpikir, gimana ya caranya? Gimana caranya? Ada nggak bayangan antum? Bagaimana nasib 170 anak itu? Mereka datang berani mendaftar ke sini itu udah mesti ada persiapan. Iya nggak? Mesti sudah ada persiapan. Nggak sembarangan bonek, bondo nekat. Tapi setidaknya sudah ada kafaah, kemampuan tertentu, hingga dia berani datang ke sini. Seperti seseorang yang berani daftar di Akpol atau Akmil misalnya, Akademi Polisi atau Akademi Militer misalnya. Tentu sudah ada persiapannya enggak? Dari fisiknya, dari kemampuan larinya, kan sudah ada persiapan dirinya. Jadi orang datang ke ma'had itu mesti sudah ada kemampuan tertentu. Nah, yang 170 antum kemanain? Ya, harus dicarikan solusi. Berarti kita dirikan aja ma'had-ma'had baru. Kan sederhana aja. Sementara di sana ada orang-orang muslimin yang punya lahan, ya, punya gedung-gedung, yang nganggur, malah bingung mereka ini. Ada orang-orang yang punya gedung tapi bingung. La yamutu wala yahya. Tidak bermutu, habis-habisin biaya. Akhirnya bingung mereka ini. Dan saya melihat sendiri banyak aset milik umat Islam yang nganggur. Sementara di sisi lain di sini ada banyak calon santri, calon siswa yang ingin belajar. Baiknya ditolak atau diterima aja ini. Yang 170 ini. Ini baru tasghir, yang belum yang takbir nanti. Ya dah. Yang imtak kabir ya, atau imtak kibar. Belum nanti yang ma'had ali, yang STIQ, belum yang putri, lebih banyak lagi itu. Harus dicarikan tempat-tempat yang baru, ya. Nggak bisa kita menolak. Masa orang ingin belajar agama kita tolak? Alasannya tempat. Nah, inilah pentingnya teman-teman semuanya. Antum ada di sini ini. Salah satunya adalah untuk menjawab tuntutan zaman. Ingat itu. Untuk menjawab tuntutan zaman. Di mana zaman ini orang tidak lagi terlalu peduli terhadap ijazah. Walaupun ijazah itu tetap perlu. Tapi orang sudah bergeser pemahaman mereka. Banyak orang-orang mampu itu tidak lagi peduli anaknya mau sekolah di mana, yang penting mereka bisa punya Al-Quran. Karena telah terbukti dengan kemajuan teknologi, ya, informasi yang tanpa batas seakan-akan ini, membuat banyak generasi muda kita, remaja kita ini, terbawa arus. Pergaulan bebas, dan sebagainya ini. Mereka tahu benteng yang paling kuat itu kalau mereka mengenal, anak-anaknya mengenal agama, apalagi iso ngapal nih
Al-Quran wis pira wae tak bayar, sing penting bisa diterima. Berarti antum ini calon-calon kiai semua ini. Bukan calon, maaf. Antum ini kiai semuanya. Karena nyari bu nyai. Nah, itu lagi main panah itu. Kalau dulu ketika saya masih bujang, ayo nyari calon istri, gimana Tat kriterianya? Yang paling keras saat demo. itu kan demo. Guyon aja ya. Nah ini teman-teman semuanya, kita mesti nyadari ini. Orang-orang yang bermindset besar, hebat, dia tidak habis pikirannya untuk memikirkan hal-hal kecil, remeh-temeh, tapi hal-hal besar. Bayangkan kalau Karanganyar ini akan menjadi destinasi wisata internasional. Dan Karanganyar ini sederajat dengan Ubud Bali. Makanya kemarin dapat penghargaan kriteria gold, emas, ya, untuk wisata startup nasional. Jadi yang sama dengan sini itu hanya Ubud Bali. Kota lain kalah semua. Itu resmi. Ya, dari sini kemarin, dari mana? Dari pariwisata Karanganyar diundang ke istana untuk menerima penghargaan itu. Artinya apa? Begitu itu disiarkan dan dapat penghargaan, otomatis kawasan ini telah diincar oleh mata dunia. Itulah mungkin salah satu sarana ketika Pak Yai ngomong kita menuju 5 benua, dan saya bilang 7 benua. Tidak hanya 5 benua tapi 7 benua. Mungkin sarananya dari situ. Karena orang akan datang ke sini dari berbagai negara. Nah, bagaimana kawasan ini tetap menjadi kawasan wisata yang alami dan islami. Alami dan islami. Salah satu caranya memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan yang islami. Ma'had didirikan. Hingga ketika orang mau bikin villa, bikin hotel, bikin rumah makan itu, ya seorang-orangnya sungkan ya, sanding pondok. Di situ ada rumah tahfidz, ada rumah Quran, ya, ada teras Quran, ada joglo Quran, ada villa Quran, apa nih mas? Ada kampung Quran, ada mertua Quran, gitu kan? Insya Allah itu cita-cita besar kita. Mungkin nggak itu? Nah, ada orang yang ngomong nggak mungkin. Nggak mungkin kamu bisa melakukan keinginan besarmu itu. Kamu itu punya apa? S1 aja belum tamat. Kamu kuliahnya di mana? Hanya tamatan pondok, apa bisa memimpin pesantren? Kata-kata seperti itulah namanya mental block yang kita akan pelajari. Sekarang kita belajar tentang mental block. Jadi ada orang di luar sana. Bisa jadi dia mungkin orang tua kita, saudara kita, kawan dekat kita, atau mungkin orang luar. Yang memiliki penilaian selalu negatif, selalu pesimis, tidak baik. Mengenai apa saja. Termasuk apa yang akan kita lakukan dan cita-cita kita. Ketika kita ngomong, bro, kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi kiai 1.000.000 umat. Satu lagi, saya pengen jadi kiai 1.000.000 ummahat. Gitu ya. Misalnya, oh nggak mungkin loh, potongan kayak kamu. Sekolah kamu di mana? Orang tuamu seperti apa? Kalimat-kalimat yang seperti itulah yang namanya mental block. Itu akan menjadi rem
ya, akan menjadi rem yang mensabotase cita-cita kita ketika kita mau melangkah ke depan. Maka dalam istilahnya disebut kalimat sabotase ini dengan mental block. Teman-teman semuanya, itu bisa jadi tertanam pada masing-masing kita sejak kita kecil dulu. Karena anak usia 0 sampai 7 tahun itu seperti spon itu. Seperti spon. Kayak film SpongeBob itu. Semuanya diserap. Maka kalau ada anak-anak kecil, jangan dikira dia itu tidak memperhatikan. Dia itu pemerhati terbaik, peniru terbaik. Mungkin dia tidak komen, tapi semua yang dia dengar, dia hafal. Semua yang dia lihat akan diikuti. Di masa-masa pertumbuhan nanti sampai usia 13, kalau kita hidup di suatu keluarga yang kurang kondusif, maka akan ditanamkan kepada kita mental block ini. Seperti kalimat, nyari duit itu susah. Jangan boros-boros. Ya, nyari duit itu sulit. Yang hemat pangkal kaya. Kan gitu. Bener nggak? Hemat pangkal kaya itu. Antum hafal tuh. Ya toh, seakan-akan memang kalau untuk kaya harus berhemat, nabung. Padahal dalam ilmu yang kita pelajari, sebaliknya. Coba antum menghirup oksigen ini. Coba antum hirup sekarang. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Ayo coba dihirup. Coba semuanya dihirup. Kan rumusnya 478. Pernah saya sampaikan belum? Dihirup 4, 1, 2, 3, 4, ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dilepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba lakukan sekarang. Sama-sama. Itu lakukan itu sampai 10 hitungan, 10 berulang 10 minimal. Itu akan melegakan. Karena kadang-kadang kita itu sedih, galau karena oksigen yang ada di dada kurang. Nah, ketika galau nggak nyaman, segera ambil napas begitu. Bagus kalau diikuti dengan zikir. Subhanallah misalnya. Itu hebat. Nah, ketika antum menghirup oksigen ini, ya, antum keluarkan. Saya nggak mengeluarkan oksigennya. Gimana? Saya nggak, kan udah antum hirup ini. Saya nggak, Mas. Ayo jawab coba. Antum hirup oksigen nih. Saya nggak kamu keluarkan. Kenapa? Karena masih banyak. Rezeki Allah itu seperti itu. Orang-orang yang mindsetnya besar itu berpikir begitu, bahwa karunia Allah, rezeki dari Allah itu melebihi oksigen yang disiapkan ini. Banyak banget. Maka mereka tidak pernah khawatir kalau miskin. Kenapa? Persediaan Allah masih sangat banyak. Bahkan dalam hadis qudsi dijelaskan kan, andai kata semua makhluk dari jin dan manusia berkumpul di suatu lembah, kemudian mereka memohon kepada Allah apa yang mereka inginkan dan termasuk apa yang diimpikan. Tidak hanya yang dibutuhkan, tapi termasuk yang diimpikan, diangankan. Kemudian Allah turuti semua satu persatu. Tidaklah itu berkurang kecuali seperti seseorang yang masukkan jari telunjuknya ke samudra, maka lihatlah apa yang tersisa di jemarinya. Itulah yang diberikan kepada seluruh makhluk tadi itu. Dan yang tersisa itu perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya orang-orang seperti ini
mentalnya tidak terkena mental block. Kalau pengen kaya justru malah apa? Dikeluarkan, berbagi, memberi. Begitu kita mengeluarkan oksigen banyak, otomatis kita akan mudah memasukkan banyak. Ya enggak? Coba, bener enggak? Kita keluarkan banyak, kita akan yang masuk banyak. Kalau kita terdoktrin sejak kecil nyari duit itu sulit, maka sampai besar pun akhirnya kita mencari rezeki itu bakal sulit. Kenapa? Karena sudah menjadi pola pikir kita. Kita sudah programnya begitu. Terprogram di benak kita, di batin kita, nyari rezeki itu sulit. Kalau pengen cari rezeki, harus kerja keras. Pengen sukses harus kerja keras. Dan perlu mandi kembang setaman, kembang 7 rupa pada tiap malam Jumat misalnya. Atau datang ke Gunung Kawi, atau mandi di pantai selatan, atau di kedung tertentu, atau bertapa di bawah pohon misalnya. Maka ada orang yang sudah bekerja keras, tapi dia punya keyakinan dia nggak akan sukses kecuali harus datang ke pantai selatan untuk mandi. Betapapun dia bekerja keras, dia tidak akan sukses sebelum dia datang untuk mandi di sana. Itu mindset, pola pikirnya begitu. Padahal teman-teman semuanya, sejatinya rezeki Allah itu mudah diakses. Tidak harus kerja keras. Bisa nggak kita dapat rezeki banyak tanpa kerja keras? Jawab coba. Tenang nih. Yakin? Materi pertama dulu jangan dipikir kan? Diyakini aja. Maka saya Muammar tadi pagi kan menceritakan 10 pintu rezeki. Nggak pakai kerja keras tuh. Salah satunya nikah. Di antara pintu yang untuk menjadi kaya itu menikah. Kalau orang mau menikah kemudian takut dia tidak tercukupi, dia telah berburuk sangka kepada Allah. Karena ayatnya in kuntum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Berarti kalau kamu takut menikah gara-gara nanti bagaimana memberi nafkah pada istri dan anak, berarti kamu telah berburuk sangka kepada Allah. Itu janji Allah loh. Yang merasa miskin, merasa belum punya apa-apa, menikah. Setidaknya antum punya istri. Kan gitu ya. Setidaknya ada punya istri. Ternyata dengan menikah akan dibukakan pintu rezeki itu. Ada pintu lain sholat jamaah, ada yang lain adalah berdakwah kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan mencukupi kita. Lebih. Ternyata kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita di bumi ini bukan untuk bekerja. Orang datang ke sini untuk apa sih? Untuk dibahagiakan. Hingga kita beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kita. Berarti bukan untuk bekerja. Bekerja itu hanya untuk melengkapi ikhtiar kita sebagai manusia. Cukup di mihrab kayak Maryam. Tadi kan anna lagi hadza, kau ngendi iki? Sangka Gusti Allah. Ya, bisa nggak kira-kira Allah membuat kita itu sukses tanpa harus bekerja keras? Bisa. Jadi kerja keras itu bukan intinya gitu loh mas. Bukan tidak bekerja loh. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un. Mestinya yang berjual beli itu rijal apa nisa? Yang dodolan di pasar lanang apa wedok? Hanya lah ayat kan. Kan mestinya di pasar-pasar itu rijal. Dan di pasar itu didirikan
tempat ibadah untuk zikrullah. Begitu. Maka konsep-konsep mal-mal di negara-negara Arab itu, sebelum malnya jadi, masjid Mekah jadi di komplek itu. Kalau di sini malnya jadi, tempat sholatnya di bawah tangga, dekat toilet, kecil, kotor. Tuh lihat, base camp, ya dah, di basement maksudnya. Loh kan, cara berpikirnya beda. Orang-orang negara-negara Timur Tengah itu, kalau kita melihat mereka itu pemalas. Datang kantor jam 9, jam 10. Gitu. Iya dah? Datang kantor ngopi, ngeteh, ngobrol santai. Kita lihat sebentar, azan zuhur, datanglah ke masjid. Karena semua kantor, semua mahal harus tutup. Sholat zuhur, setelah zuhur apa? Makan, duduk santai. Terus qailulah. Ke kantor sebentar, nanti sholat asar. Setelah sholat asar balik, jelang maghrib pulang, selesai. Tapi kaya raya, Mas. Nggak ada yang miskin. Sementara kita melihat mereka itu pemalas. Sehingga kita itu terkenal pekerja hebat, pekerja keras, tapi melarat. Nyapa kok ngono? Karena tugas utama kita juga beribadah tadi itu. Nah, tugas utama kita nggak kerjain. Tugas sampingannya yang kita kerjakan. Misalnya antum jadi musyrif di sini. Antum tidak lakukan. Antum malah rajin nyapu halaman, nyapu genteng, ya, bersihin sampah-sampah di sepanjang sungai. Kerja hebat lah itu. Hah? Sementara jadi musyrifnya nggak dilakonin. Banyak bolosnya. Padahal antum bekerja sangat keras loh. Kira-kira pantas nggak antum dapat gaji tinggi? Tidak. Itulah sebabnya. Ya, dah? Banyak orang di tempat kita ini kerja keras sebelum subuh udah keluar rumah. Nyari rumput. Ya, nyari rumput ke hutan, ke gunung. Untuk apa? Untuk sapi, untuk kambingnya. Kambingnya di mana? Tidur ya. Berarti yang juragan itu siapa? Juragannya binatang ternaknya ya. Nggak terasa kita ini. Datang jam 7 ngasih sarapan pada binatang ternaknya. Dia sendiri belum makan. Allahu Akbar. Dan hidupnya biasa-biasa aja, begitu-begitu aja. Iya toh? Kenapa? Karena salah mengelola hidup. Mestinya tugas kita ini di sini untuk sholat itu sebagai rasa syukur. Sholat itulah yang utama. Nah, pekerjaan yang lainnya itu sambilan. Hanya menunggu waktu sholat. Hingga waktu-waktu kita itu sejatinya di sini hanya untuk menunggu waktu sholat. Hingga aktivitas apapun di luar itu hanya sambilan. Bekerja itu sambilan. Ya. Semua sambilan. Menunggu waktu sholat dan menunggu disolatin. Hanya itu. Kalau kita punya mindset seperti itu, akan dicukupkan oleh Allah semua kebutuhan kita. Kalau kita punya prinsip bahwasanya untuk sukses orang harus bekerja keras, mestinya orang-orang kita ini jauh lebih sukses. Tapi di sana mereka bekerja sangat keras untuk jadi, maaf, TKI, TKW. Hah? Sugih bosnya apa tugas nyambut gawe, Mas? Lebih kayak bosnya apa lebih kayak yang bekerja keras tuh? Nah kan begitu dong. Ya sekarang pelan-pelan kita ubah ini. Bahwa mencari duit itu mudah. Kalau pengen makmur, pengen kaya, senanglah menabung apa berbagi? Berbagi. Menabung boleh. Ukuran menabung itu untuk hal emergensi.
Kita harus punya itu. Tapi kalau antum menabung untuk kaya, itu salah. Silahkan menabung untuk hal yang bersifat emergensi, kebutuhan-kebutuhan mendesak. Tapi kalau mau kaya, sukses, ojo nabung. Belilah aset, belilah emas hitam. Emas hitam itu tanah itu loh. Di sini dulu masih 20.000, 12.000, sekarang 2 juta. Ya, agak naik ke sana, ke Tawangmangu, Masya Allah. Di sekitar pasar itu, ya, padahal belakang per meternya udah 5 juta. Allah Akbar, di atas Madirdo sana. Dulu 300 meter itu sekitar berapa sih? 15 juta atau berapa? Sekarang per meternya minta 1 juta sudah. Masya Allah. Makanya kalau antum punya duit tadi, beli tanah emas hitam. Bilang sama orang tua antum, beli tanah di sini. Sebagai tanda-tanda akhir zaman kan orang mengungsinya ke atas pegunungan. Karena di sini semuanya akan jadi naik. Ingat yang saya sampaikan info di depan tadi itu. Destinasi wisata internasional. Jadi yang mahal nanti adalah aset tanah. Kalau harga 500 masih murah. Apalagi harga 150. Apalagi antum dapat mertua di sini. Beli. Ya, kuasai tanah-tanah itu. Punya tabungan, kalau enggak berkongsi aja. Misalnya ini ada 15 orang, 10 orang, 20 orang. Ya. Minta sama orang tua kalau belum punya 10 juta, 10 juta, 10 juta, ngumpul lah. Beli tanah tertentu di sana. Ustadz begitu sini. Harga miring, orang ada kebutuhan, beli. Madirdo kemarin orang beli 900 juta. Langsung ditawar 2 miliar. Tapi karena yang akan membeli beda keyakinan, nggak dikasih. Belum setahun itu. Bisa halal itu. Antum mumpung masih muda ini lakukan apa saja. Hidup ini tentang experience, tentang pengalaman. Miliki pengalaman macam-macam. Masih muda kamu ini. Jangan takut resiko. Salah Ustadz, nggak apa-apa. Mau masih muda kok salah. Itu biasa. Jangan menyesal ketika nanti usia antum udah tua, udah 40 tahun lebih. Miliki banyak pengalaman. Itu abah antum punya duit, punya lahan di tempat yang nggak strategis, jual, beli di sini. Latihan. Bisa nggak kira-kira begitu itu? Konglomerat itu juga patungan. Bersirkah dalam kebaikan itu boleh. Yadullahi ma'al jamaah. Iya dah. 10 orang, 20 orang. Iya dah. Iuran 10 juta misalnya. Kalau 10 orang, 20 orang, 200. Bisa tuh beli lahan. Lepas lagi, beli lagi, terus begitu. Why not? Ya, dilatih. Waktu saya kuliah dulu langsung saya ikut saham itu. Karena dari guru besar kami siapa yang ingin ambil saham. Saya lupa dulu ingat saya 60.000 real saya ikut dulu waktu itu. Karena untuk bisnis antar negara oleh guru besar kita ini. Karena bisnisnya antar negara. Kita ikut sebenarnya untuk belajar itu. Untuk belajar. Ya dah? Ya ketika antum nanti punya pondok sendiri-sendiri, nggak bingung. Bisa gratiskan santri, bisa memberi kafa'ah yang memadai untuk para asatidnya. Kan enak. Ya, Frans. Hingga kawasan ini dikenal dengan kota santri.
begitu. Ya dah, kota santri. Serambi Madinah, bukan Serambi Makkah. Itu baca itu di bawah lembah mana saya kasih nama Serambi Madinah, bukan Makkah. Madinah itu lebih cool, lebih santun. Beda dengan Makkah yang nafsi-nafsi. Hebat. Maksud saya, ketika nanti akan banyak turis lokal maupun internasional datang, ini kan sesuatu yang akan terjadi. Coba antum sudah lihat bagaimana Sabtu Ahad, bahkan hari ini aja, saya tadi baru jalan-jalan sampai ke Kemuning sana. Ada orang ngasih lahan sampai 8.000. Udah ada asramanya, ada macam-macam, suruh dipakai kalau untuk pondok. Ada yang 2.000. Bahkan kalau mengelola itu punya TNI, ada totalnya 45 hektar. Yang kebun teh ada sampai 300 hektar di sini. Di bawah para layang tuh. Oh, alhamdulillah mereka masih mengingat larinya ke kiai, gitu kan? Mereka masih tidak melepas kepada orang lain yang kita tahu kalau diserahkan kepada mereka untuk apa kawasan sini, gitu loh, Mas. Kita berpikir, ya, orang-orang ke sini datang untuk ngabisin duit. Ya, orang ke tempat wisata itu tujuannya apa? Ngabisin duit. Ya, bagaimana mereka datang ke sini tidak hanya mendapat kesenangan sesaat, tapi juga mendapatkan ilmu, juga mendapat pengalaman spiritual. Makanya insya Allah kita akan bikin lembah zikir kayak di tempat camping kemarin. Dan kayaknya antum mau diundang sekali lagi nih, biar tambah cerah. Lembah zikir di mana-mana, ya kayak di Watu Gambir malam Ahad, siapa yang ada waktu main situ, sholat maghrib sampai isya ya, ikuti, antum lihat aja. Oh, nanti kalau saya punya pesantren, jangan hanya lihat YouTube, antum hadir untuk melihat suasana, untuk mampu membaca masyarakat. Ke depan ternyata umat itu membutuhkan ilmu-ilmu sederhana, doa-doa sederhana, tapi itu luar biasa bagi mereka. Gak mampu mereka ngaji seperti antum. Hanya dipimpin doa apa, zikir apa, sederhana. Dan ditalkin agar mereka tidak salah. Tujuannya itu. Bagi mereka yang mampu, tidak dengan cara itu, tapi di masyarakat ini, kelas ini yang lebih banyak. Dan mereka harus dibina. Betul nggak? Setidak-tidaknya mereka menjadi masyarakat, kalaulah tidak mendukung program besar Ma'had Tahfidz, setidaknya tidak menjadi penghalangnya. Dan itu kan yang penting. Dan subhanallah, kita datang jalan kemana, oh Pak Yai, kok tahu dari mana? Dari acara itu, karena ini rutin setiap malam Ahad. Oh kan di live streaming ya. Orang kampung dari mana dia punya YouTube ya? Enggak. Nah, teman-teman semuanya, kata-kata, kalimat-kalimat, doktrin-doktrin penilaian siapa saja, dari orang dekat kita, dari guru kita mungkin, waktu dulu, yang menghambat untuk kita maju, itulah namanya mental block. Kamu nggak bisa sukses, orang tuamu itu apa? Kamu itu lahir di mana? Pendidikanmu itu seperti apa? Nggak bisa gue dadi kiai. Nggak bisa kamu jadi orang sukses. Kalau kalimat itu antum benarkan, penilaian mereka kita iyakan, maka itu akan tertancap menjadi pola pikir kita, dan akhirnya kita sulit untuk
maju dan berkembang. Seperti orang mau berjalan tapi satu kaki kita tanam di tanah. Atau seperti mau ngegas mobil, gigi sudah masuk tapi handremnya tidak kita lepas. Ini masalah. Banyak sekali kalimat mental block ini yang umum di masyarakat kita, yang terlanjur tertanam pada diri kita. Contoh kalimat, orang hidup di dunia ini bagi orang mukmin adalah seperti penjara. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir. Surganya orang kafir. Makanya orang mukmin nggak pantas untuk bahagia. Nggak pantas, yang bahagia itu hanya orang-orang yang kafir tadi itu. Atau dunia ini, andai kata dunia ini ada nilainya di hadapan Allah seberat satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi setetes air. Hingga mereka mengatakan bahwa dunia itu lebih hina dari bangkai. Ini doktrin. Jadi mental block itu bisa muncul dari doktrin. Doktrin siapa? Mungkin para guru atau orang-orang yang kita percaya memiliki otoritas pada keyakinan kita. Kemudian tuh nempel di diri kita bahwa dunia itu hina. Dunia itu tidak pantas dikejar. Tidak layak orang mukmin itu kaya raya. Padahal teman-teman semua, hadis itu semuanya bisa dijelaskan. Bahwa yang dimaksud dunya sijnul mukmin itu, dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Sebebas-bebasnya kita hidup di dunia ini, menjadi seorang mukmin itu masih seperti di penjara bila dibanding kehidupan di surga kelak. Dan keadaan seperti apapun yang dialami oleh orang-orang kafir sekarang di dunia ini adalah surga bagi mereka bila dibandingkan kehidupan mereka di neraka kelak. Coba lihatlah Rasulullah sendiri ketika menikah sudah membayar mahar kurang lebih 1 miliar. Kira-kira Rasulullah kaya enggak? Nabi kita nabi yang kaya. Yang masalah itu hanya mengejar dunia tadi itu. Yang terpenting bagaimana bisa menggunakan dunia untuk berjuang, berdakwah, untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Yang nggak boleh jadi hamba dunia. Tapi kalau kita menjadi tuannya bagi dunia, itu yang disuruh. Kita diperintahkan untuk mengelola dunia, menjadi khalifah itu. Nah teman-teman semuanya, mental block ini akan hilang. Di antara caranya adalah dengan ilmu yang benar. Mungkin kita memahami hadis tadi kurang komplit. Carilah penjelasan yang benar. Ya, dengan ilmu. Dengan ilmu pula kita tahu ternyata di dunia ini banyak orang-orang yang hidupnya biasa. Dari orang kampung mungkin, orang tua biasa nggak mampu, ternyata apa? Menjadi orang-orang hebat. Si anak singkong, siapa anak singkong ini? Khairul Tanjung misalnya, baca itu. Ini tilawahnya banter lagi Haris. Yes, nggak apa-apa. Jam berapa ini? Lebih 3. Terus yang kedua, selain dengan ilmu, dengan apa? Dengan pergaulan. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang punya
pikiran maju, optimis. Jangan bergaul dengan orang-orang yang pesimis, kecil hati, takut risiko. Hati-hati ketika kita bersahabat, bergaul dengan siapa saja tapi bersahabat, pilih-pilih. Bro, kita bikin perusahaan besar ya? Oke. Bisa? Bisa. Gitu ya. Ini ada santri 100, antum bisa kelola? Bisa. Ini ada lahan 2 hektar bisa? Bisa. Mari ngono terus liang, opo ya. Sing penting iso sih. Tapi kalau orang sudah pesimis duluan, nggak akan ada berani untuk mencoba. Coba aja kita itu mumpung masih muda. Antum ini belum mencapai wujud terideal dalam hidup. Betul nggak? Maka berpetualanglah. Hidup ini tentang pengalaman. Alamilah banyak hal. Agar bisa mengalami. Akhirnya orang itu punya pengalaman. Gitu ya. Yang berikutnya adalah dengan bukti. Untuk menghilangkan mental block ini dengan bukti. Sesuatu yang ditentang, sesuatu yang dikatakan oleh orang lain tidak mungkin dan menurut antum mungkin, lakukan. Antum buktikan bahwa aku bisa. Kowe kira iso ngapalne Quran, apa sih kamu itu? Ya, kamu buktikan. Oh, ternyata aku bisa. Kamu itu nggak bisa ceramah depan umum. Buktikan aja. Ceramah dulu di depan anak-anak TK, kan nggak ngerti dia. Yang penting sudah berani nyoba ya. Berani dulu. Oh, ternyata bisa. Step by step, sedikit demi sedikit. Itu pembuktian untuk diri kita sendiri aja dulu. Kadang-kadang mental block itu terwujud karena juga pengalaman buruk. Kita pernah mengalami sesuatu yang buruk sebelumnya. Hingga ada trauma. Orang nggak berani bisnis lagi, takut jatuh, ya tak? Takut bangkit lagi. Ya. Takut ketinggian. Saya sendiri Ramadan yang tahun lalu ya, ketika saya turun Lawu ke timur ya, retak sin saya naik motor ini. Maka setelah itu saya takut naik motor itu kalau dari ketinggian. Kalau naik saya berani. Padahal dulu saya termasuk orang yang gemar berpetualang. Entah naik motor, naik mobil. Begitu saya terjatuh itu, Masya Allah. Sampai sekarang nggak diambil ininya. Apanya mas? Pennya. Untuk pengingat saya. Baru bulan kemarin ini, setelah Agustus ya, September ini, padahal sekian lama, saya nggak berani naik motor sendiri ke Lawu kalau jalur yang lama. Nggak berani saya. Padahal dulu biasa saya itu. Jam 1 malam, jam berapa, biasa aja sendiri. Itu nggak berani. Qadarullah ada perangkat desa untuk ketemu saya di sana. Bismillah. Naiknya saya tetap berani, turunnya itu loh. Ya Allah, ya Hafid. Akhirnya saya berani. Selamat saya. Setelah itu pelan-pelan di dataran yang apa namanya, turunan tajam, saya sudah tidak terlalu takut lagi. Berani. Saya mau ke Al-Karim Adir itu aja takut. Harus dibonceng atau saya bawa mobil. Kalau bawa mobil saya nggak takut. Bawa motor. Saya buktikan pelan-pelan. Saya berani sekarang. Gitu loh, caranya itu begitu. Kadang orang tidak berani bangkit itu karena ada trauma. Dan untuk itu mental block itu begitu itu. Untuk menghancurkannya, lakukan hal yang kamu takuti itu.
pelan-pelan. Nanti lama-lama akan pulih kembali dan lebih hebat. Insya Allah. Ada yang trauma, mungkin salah bicara waktu ceramah. Jangan mundur, lakukan aja lagi. Karena ada hari baik, ada hari buruk kata orang. Mungkin ketika itu kondisinya kurang baik hingga ceramahmu pating pecotot begitu ya. Lain kali kamu akan baik. Ya ada seorang penceramah udah menyiapkan karena yang undang kampus, disiapkan referensinya macam-macam. Plek tibanya acaranya di musola kecil yang datang hanya 3-4 orang. Astagfirullah. Apa ini? Jadi tinggalkanlah itu. Ya. Banyak pengalaman yang harus antum alami. Mumpung masih muda. Dodolan kopi, dodolan teh, dodolan kopiah. Dulu teman-teman para Pak Yai ini waktu masih seusia sebelum antum lah ya, SMA kelas 1 lah 2 kita ajari itu. Dodolan majalah, dodolan apa gitu. Sebenarnya bukan untuk nyari duitnya, tapi cari ilmu dan pengalamannya untuk mengasah kemampuan itu. Feeling bisnisnya ini yang penting. Ya, gak usah takut, hidup masih panjang. Insya Allah, ya, antum bisa menundukkan semuanya, asal antum mau, ya kan? Asal antum mau. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Oke, yang menghalang-halangi, yang membatasi dirimu adalah pikiranmu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu mengatakan aku nggak bisa, saat itulah kamu sedang membatasi kehebatanmu. Betul? Mungkin saya akhiri sekian dulu. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau logikanya dibalikin, misalnya kan melakukan dengan cara investasi atau di aset. Nah kalau misalnya dibalikin apa lebih tinggi lagi, misalnya kita sedekah itu niatnya aset disimpannya di langit. Orang bersedekah itu nanti ada ilmunya sebenarnya. Yang harus diakses bukan masalah menyimpan di akhirat, karena itu sesuatu yang udah mesti. Yang antum harus bangkitkan ketika kita memberi itu adalah merasa berlimpah, merasa mampu, merasa punya, hingga saya berbagi. Nah, ketika kita itu memberi, kemudian diikuti merasa, oh aku ki duwe to, aku ki sugih, aku ki iso. Saat itulah sedekah antum itu akan mengubah nasibmu menjadi apa? Seperti yang kamu pikirkan bahwa dirimu kaya, maka antum akan kaya, kan? Ya. Jadi banyak orang bersedekah kok nggak berubah-berubah nasibnya, karena pikirannya belum tepat. Sedekah yang harus membangkitkan kesadaran bahwa ketika memberi, aku sugih, aku iso, aku mampu. Bukti nih, ini gila. Gitu mas. Paham maksudnya? Hujan. Berhemat itu boleh. Maksudnya berhemat itu tidak membelanjakan kecuali sesuatu yang kita perlukan. Nah, cuma nanti ajaran yang lebih luhur lagi, kalau kita ingin berkelimpahan, bukan membatasi belanjaan, tapi apa? Berbagi. Kadang-kadang orang berhemat itu tipis saja dengan pelit. Ngapain saya memberi orang lain? Wah, aku dhewe butuh. Ya kan? Ketika kita merasa seperti itu berarti kowe merasa miskin. Karena
iki lek tak dum karo wong liya, nek aku entek, punyaku berkurang. Ya Mas ya. Nanti lain kali dibahas lebih panjang ketika bahas Al-Isra. Ada ayatnya. Bagaimana agar tidak salah menempatkannya. Yang penting teman-teman semuanya, ada doktrin, ada kalimat, ada kata-kata yang itu bisa menjadi keyakinan hidup kita. Apa saja kalimat, penilaian, keyakinan yang menghambat kita berkembang, itu namanya apa? Mental block. Haris, bisa dapat istri cantik nggak? Bisa. Iya dah, bisa. Santri bisa jadi kiai? Bisa. Santri bisa menjadi pemimpin? Bisa. Jadi pengusaha hebat? Bisa. Jadi konglomerat? Bisa. Semua bisa, asal mau. Allah hanya menunggu maumu. Allah menunggu kamu punya mau. Itulah yang diminta. Kamu punya duit, ada jajanan, ada makanan, ada pakaian. Karena kamu nggak mau, kamu nggak akan memilikinya. Betul nggak? Apa saja ini sudah disiapkan oleh Allah. Bahkan apa yang ada dalam angan-angan kita. Tinggal antum mau atau tidak. Dan itu yang akan kita bicarakan, bagaimana menarik yang sudah ada, disiapkan tadi itu, agar menjadi wujud di alam nyata kita. Insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.